Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Nabi SAW yang lain, kata Nabi SAW kepada Aisyah, wahai Aisyah, sesungguhnya kita akan dibangkitkan pada hari kiamat. Hadis yang saya sebutkan sekarang tidak disebutkan dalam buku ini ya. Kita akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi telanjang kaki, telanjang badan, dan tidak tersunat. Lalu kata Aisyah, ya Rasulullah, kalau begitu setiap orang akan lihat satu sama yang lain. Laki-laki dan perempuan telanjang, gak pakai pakaian, pasti mereka saling lihat. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, pada saat itu bukan seperti yang kau bayangkan. Gak ada lagi orang mau lihat auratnya orang lain, karena setiap orang hanya sibuk apakah dia akan ke surga atau ke neraka. Saya kasih contoh memahami hadis ini. Kalau terjadi kebakaran, ada orang lari telanjang, Bapak Ibu masih sibuk melihat auratnya? Ini kebakaran, kita bisa kebakaran, bisa mati kebakaran. Dia lari pada orang telanjang, tapi kita pun mau menyelamatkan diri. Atau musuh lagi nyerang, atau terjadi gempa, dan itu. Atau terjadi banjir yang besar, orang sudah nggak pikir syahwat lagi. Itu contoh rasional dunia ya. Di akhirat nanti lebih dahsyat daripada itu, lebih dahsyat daripada itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita dalam banyak sebenarnya ayat Al-Quran. Di antaranya tentang kejadian mahsyar itu ada disebutkan dalam surah Al-Hajj. Saya bukakan dulu karena dalam sini tidak ada. Surah Al-Hajj itu surah nomor 22 ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Hajj ayat 1 pertama saya bacain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Hai manusia, takutlah kalian, tunduklah kalian kepada Tuhan kalian Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu kejadiannya sangat besar untuk kalian. Kalian tidak mampu menampung itu. Allah sudah ingatkan ayat pertama surah Hajj. Ayat kedua Allah ceritakan lebih jauh. Yauma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu. Semua wanita yang menyusui secara otomatis akan melempar anak yang disusuinya. Dan kalau ada wanita yang sedang mengandung, maka segera dia melahirkan atau akan gugur kandungannya. Serta kamu akan lihat manusia seperti orang mabuk semuanya. Padahal mereka tidak mabuk, tetapi azabnya Allah sangat keras. Ayat ini atau dua ayat ini menjelaskan kepada kita tentang kejadian di mahsyar. Lebih jauh lagi, hadis yang lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 4308 halaman 91 ya, yang pegang buku. Dalil yang kedua, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Kata Nabi SAW, akulah pemimpin anak Adam pada hari kiamat dan tidak ada kesombongan dalam itu. Betul-betul memang Allah kasih kepada aku, kata Nabi SAW. Wa ana awwalu man tanshaqqu anhul ardu yaumal qiyamah wala fakhr. Dan akulah termasuk orang yang paling pertama dibangkitkan dari bumi dan tidak ada kesombongan di situ. Wa ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in wala fakhr. Dan akulah orang yang pertama akan memberikan syafaat, pertolongan, dan orang yang pertama syafaatnya dikabulkan. Perkataan ini tidak diikuti dengan kesombongan. Waliwaul hamdi biyadi yaumal qiyamah wala fakhr. Begitu pula bendera alhamd, pujian akan ada di tanganku pada hari kiamat, dan itu juga tidak diikuti dengan kesombongan. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang orang yang paling pertama dibangkitkan hari kiamat adalah Nabi Muhammad SAW. Dibelahkan bumi itu. Lalu kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, di sini tidak disebutkan, saya kuatkan lagi. Hadis sahih riwayat ahli sunan. Nanti di mahsyar setiap orang akan dibangkitkan dalam keadaan ya, mereka tenggelam dengan keringatnya sesuai dengan kadar dosanya.
Ada yang tenggelam sampai di mata kakinya, ada yang tenggelam sampai di lututnya, ada yang tenggelam sampai di perutnya, ada yang tenggelam sampai di dadanya, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri sampai dibangkitkan, sampai Allah tabaraka wa taala datang menghakimi mereka. Ini sebuah hadis menjelaskan tentang kondisi mahsyar. Pada saat itu dalam hadis Bukhari juga dijelaskan matahari akan mendekati kalian hanya sejarak sekian mil. Nggak disebutkan 1 atau 2 mil, tapi sekian mil. Kita tahu sekarang jaraknya dengan bumi sekian juta tahun, jauh sekali. Tapi di sini jaraknya cuma sekian mil, jadi sangat panas. Maka manusia semuanya berkeringat pada saat itu. Ini hadis yang menjelaskan tentang keadaan mahsyar. Lalu hadis yang lain riwayat Bukhari Muslim menjelaskan ada 7 golongan yang selamat, tidak kena panas pada saat itu. Dan ini adalah orang-orang yang beriman saja. Yang pertama, kata Nabi SAW, ada 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah, tidak ada naungan kecuali naungannya. Selamat dari panas pada saat itu adalah imam yang adil, pemimpin yang adil. Yang kedua adalah anak muda yang tumbuh dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah. Makanya ini pentingnya mendidik anak-anak kita dalam keadaan saleh. Yang ketiga, sudah masuk waktu? Hah? Jam 7 berapa? Baik, saya sebutkan ini. Yang ketiga adalah orang yang saling mencintai karena Allah, berpisah karena Allah. Yang keempat, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid. Yang kelima, seseorang berinfak dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak tahu. Dan yang keenam, seseorang yang dipanggil untuk berzina lalu dia meninggalkan perzinahan tersebut oleh pasangan yang kaya dan juga memiliki jabatan kecantikan atau kegagahan, tapi dia menolaknya. Dan yang ketujuh, ada yang ingat? Ya, orang yang mengingat Allah sendirian kemudian dia menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah golongan yang tidak akan kena panasnya mahsyar pada saat itu. Kemudian saya tutup dengan kalimat, pada saat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua manusia akan kesusahan. Mungkin mohon maaf ini saya tambah, nanti kalau azan langsung bisa langsung iqamah dan kita sholat. Pertanyaan setelah sholat Isya. Kata Nabi SAW, pada saat manusia sudah jenuh di mahsyar, mereka kepanasan semua, maka mereka mendatangi Adam alaihissalam. Lalu mereka berkata, wahai Adam, engkau ayah kami, engkau manusia pertama, maka mintalah kepada Allah agar datang menghakimi kami ke surga atau ke neraka. Lalu kata Adam, saya tidak berani. Hari ini Tuhanku murka, belum pernah murka sebelumnya seperti ini. Dan aku sendiri pernah berbuat salah, memakan buah khuldi, walaupun aku sudah bertaubat kepada Allah. Nafsi diriku sendiri. Coba pergi ke Idris, Nabi setelahnya. Wahai Idris, kaulah yang telah diberikan maqam, tempat yang tinggi oleh Allah. Kamu Nabi yang kedua dan seterusnya. Banyak kelebihan. Lalu kemudian Idris berkata, saya tidak berani Tuhan, saya murka hari ini, belum pernah murka sebelumnya seperti ini. Maka selamatkan diriku sendiri. Pergilah, coba pergi ke Nabi Nuh terus mengatakan hal yang sama. Kemudian pergi ke Nabi Hud, Saleh, Syuaib, semua Nabi semuanya nolak. Kata Nabi SAW, tentu ada dialog panjang di sini, tapi yang jelas mereka semua nolak. Terakhir Isa alaihissalam, Isa berkata, saya tidak berani, pergilah coba kepada Muhammad. Kata Nabi SAW, apakah kalian tahu nanti bagaimana orang hari kiamat tahu kedudukanku? Para sahabat mengatakan, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi SAW, mereka akan mendatangiku setelah Isa. Lalu mereka mengatakan, wahai Muhammad, orang-orang semua pada dengar, engkaulah Nabi terakhir, engkaulah Nabi penutup, engkaulah yang telah diangkat oleh Allah sebagai pemimpin anak Adam. Mintalah kepada Allah agar datang menghakimi kami ke surga atau ke neraka. Lalu aku berkata, ana lahu, saya pemiliknya. Lalu Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, saya datang ke bawah arsy-Nya Allah, kemudian saya sujud, kemudian saya dibukakan oleh Allah puji-pujian untuk Allah yang tidak pernah dibukakan untuk orang sebelum aku dan juga sesudahku. Lalu terdengar suara dari langit, ya, kata Nabi SAW, Allahu alam berapa lama saya sujud. Lalu terdengar suara dari langit arsy-Nya Allah berkata, dari arsy-Nya Allah, Allah berfirman kepada Nabi SAW mengatakan, wah Muhammad, angkat kepalamu, isfa ya, tushfa, berikan syafaat maka kau akan diberikan syafaat. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala pun memberikan izin Nabi SAW, maka beliau memberikan 2 syafaat pertolongan. Pertolongan pertama adalah semua manusia dihisab pada saat itu ke surga atau ke neraka, dan yang kedua adalah beliau memberikan syafaat pertolongan untuk umatnya ya sallallahu alaihi wasallam agar bisa diselamatkan dari api neraka. Sampai sini insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah
Sebelum pertanyaan, saya mau bacakan surah Qaf dalam Al-Quran. Surah ini sebenarnya ada 45 ayat, tapi saya coba bacakan sepintas yang perlu kita titik beratkan nanti. Nanti yang perlu kita titik beratkan, kita akan titik beratkan berhubungan dengan masalah mahsyar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf, demi Al-Quran yang sangat mulia. Bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib. Mereka tidak menerima, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Mereka heran kenapa ada nabi dari manusia. Maka berkatalah orang-orang kafir itu, ini sesuatu yang ajaib. Aidza mitna wa kunna turaban dzalika raj'un ba'id. Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah kami bisa dibangkitkan kembali? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin, mustahil terjadi. Ayat 4. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafidh. Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka, dan pada sisi kami pun ada kitab memelihara hal tersebut. Kata Allah, kami mengetahui bahwasanya pada tubuh-tubuh mereka dihancurkan oleh bumi di tempat mana dan bagaimana prosesnya, dan kami catat semua itu. Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Sebenarnya mereka telah mendustakan kebenaran tak kala kebenaran itu datang kepada mereka, maka mereka berada dalam kekacauan. Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banaynaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Tidakkah mereka menyaksikan langit yang berada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak memiliki retak-retak sedikit pun. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Dan kami hamparkan bumi dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang oleh mata. Tabsiratan wa dzikra likulli abdin munid. Itu menjadi pelajaran dan peringatan bagi hamba-hamba yang mau mengingat Allah dan mengenalnya. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang akhirnya tumbuh besar. Wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid. Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun. Rizqan lil ibad wa ahyayna bihi baldatan maitan kadzalikal khuruj. Dan itu semua kami siapkan untuk rezeki bagi hamba-hamba kami, dan kami hidupkan dengan air hujan itu tanah yang sedang kering, dan seperti itulah nanti mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat. Kadzabat qablahum qaumun nuhim wa ashabur rassi wa thamud. Bagi mereka yang tidak mau beriman pada Allah dan hari akhir, ketahuilah sebelum mereka telah ada kaum-kaum yang mendustakan pula, seperti kaum Nuh, penduduk Ras, dan penduduk Thamud. Maksudnya kaumnya Nabi Saleh dan Nabi Hud. Wa Adun wa Fir'aun wa ikhwanu Lut. Begitu pula kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut. Mereka semua kufur kepada Allah, kufur kepada hari kiamat. Wa ashabul aikati wa qaumu Tubba. Kullun kadzabar rusula fa haqqa wa'id. Semua penduduk Aikah dan penduduk Tubba, ini wilayah Yaman ya, dulu pernah ada Allah hancurkan. Semuanya telah mendustakan rasul-rasul, mendustakan Allah, mendustakan hari kiamat. Maka sudah semestinya mereka mendapatkan hukuman yang sudah diancamkan. Tidakkah mereka melihat semua itu, umat-umat sebelumnya yang telah dihancurkan? Afa'ayina bil khalqil awwal bal hum fi labsin min khalqin jadid. Maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Anda tanya ya. Sebenarnya mereka dalam ragu-ragu tentang penciptaan yang baru. Artinya bagaimana bisa mereka menganggap kami nggak bisa membangkitkan lagi manusia, padahal kami sudah menciptakan mereka di awalnya. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwassisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang disembunyikan dalam hati manusia, apa yang tersirat, apa yang akan dia pilih dan apa yang dia tolak. Lalu Allah masuk tentang masalah hari kiamat. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Yaitu ketika dua malaikat pencatat amal perbuatan, seorang duduk di pundak kanannya,
dan seorang lagi duduk di pundak kiri setiap manusia. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu ucapan yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Wa ja'at sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Wahai orang-orang yang sombong, yang kafir, orang-orang yang selalu menantang ayat-ayat Allah, dan datanglah sakaratil maut dengan sebenar-benarnya. Siapa yang bisa nampung? Siapa yang merasa kuat badannya? Siapa yang punya kekuatan ilmu sihir yang besar? Coba tampung itu. Itulah yang kamu selalu lari darinya. Wa nufikha fis sur, dzalika yaumul wa'id, dan akan ditiup sangkakala wahai manusia. Itulah hari terlaksananya ancaman yang telah ditetapkan oleh Allah. Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid, dan setiap jiwa, setiap orang, manusia dan jin, akan datang bersamanya seorang malaikat yang akan menggiringnya, yang memegang tangannya diseret dia, dan akan ada seorang malaikat yang menjadi saksi terhadap perbuatannya. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dalam hal ini tentang hari kiamat, maka kami singkap darimu tutup yang menutupi matamu, kami angkat hijab matamu itu, maka penglihatanmu pada hari ini amat tajam. Tidakkah kamu lihat apa yang terjadi sekarang? Neraka depan matamu, hisab, malaikat yang selama ini digaibkan, semua kelihatan. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid, dan yang menyertainya itu berkata, inilah catatan amal yang tersedia pada sisiku. Malaikat kiri kanannya memperlihatkan, yang kanan memperlihatkan yang terbaik amalnya, yang buruk diperlihatkan oleh malaikat kiri. Alqiya fi jahannam kulla kaffarin anid. Allah berfirman, lemparkan semua orang-orang ke dalam neraka yang sangat ingkar dan keras kepala. Manna'in lil khairi mu'tadim murib, yang selalu menghalangi kebaikan-kebaikan, baik buat dirinya juga orang lain, dan selalu melanggar batas, lagi selalu ragu-ragu dalam mengerjakan kebaikan. Alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhara fa'alqiyahu fil adzabish syadid, yang menyembah sesembahan selain Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam neraka yang penuh dengan siksaan yang sangat pedih. Qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id, yang menyertainya itu berkata, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh. Maksudnya qarinnya dari syaitan. Syaitan ini mengatakan, saya cuma mengingat, sampaikan, dia mengikuti semua itu. Qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Allah berfirman, janganlah kalian bertengkar di hadapanku, antara manusia sama qarin dari syaitan. Jangan kalian bertengkar, padahal sesungguhnya aku telah memberikan ancaman pada kalian semuanya. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Keputusan di sisiku pada hari ini, hari kiamat, tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid. Dan ingatlah pada hari itu kami katakan kepada neraka pada saat dilempar semua orang-orang yang durhaka ke dalamnya, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih ada ketambahan, lemparkan saja. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka, dan mereka bisa melihatnya. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafidh. Inilah yang dijanjikan kepada kalian, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, mengikuti peraturan-peraturannya dan memelihara, serta selalu menikmati apa yang dibolehkan dan meninggalkan yang dilarang. Man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa biqalbin munib, yaitu orang-orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, oleh orang tadi. Manusia bisa takut kepada Allah sementara tidak kelihatan, dan dia datang dengan hati yang penuh dengan taubat kepada Tuhannya. Dikatakan kepada mereka, udkhuluha bisalam, dzalika yaumul khulud. Masuklah kalian ke dalam surga dengan aman, itulah hari kekekalan. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Mereka di dalamnya memperoleh apa saja yang mereka inginkan, dan pada sisi kami ada tambahan-tambahan buat mereka, maksudnya nikmat di surga. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batsha fanaqqabu fil biladi hal min mahiyz. Dan berapa banyak umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka yang kafir itu, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka. Yang sudah dibinasakan tadi telah menjelajahi seluruh negeri di muka bumi. Apakah ada di antara mereka yang sisa masih hidup?
inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya sedangkan dia bisa menyaksikan tanda-tanda kebesaran Tuhannya. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massana min lughub. Sesungguhnya benar-benar telah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan. Fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Maka bersabarlah di jalan Tuhanmu itu, tetaplah kamu bertasbih, memuji Tuhanmu, mematuhi perintahnya di pagi sampai sampai sore hari. Maksudnya siang dan pagi dan sore hari, terus setiap hari begitu. Wa minal laili fasabbihhu wa adbaras sujud, dan bertasbihlah kalian pada malam hari dan setiap kali habis sholat malam. Wastami' yawma yunadil munadi min maqamin qarib, dan dengarlah seruan pada hari penyeru, malaikat menyeru dari tempat yang dekat. Yauma yasma'una as-sayhata bil haqqi dzalika yaumul khuruj. Itulah hari di mana ditiupkan sangkakala. Maksudnya malaikat tadi Israfil yang meniupkan sangkakala. Dan mereka mendengarkan teriakan tersebut dengan sebenar-benarnya. Itulah hari yang dibangkitkan dari kuburan. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilainal masir. Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan dan hanya kepada kamilah tempat semua makhluk akan kembali. Yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'a dzalika hasyrun 'alaina yasir. Ingatlah pada saat bumi terbelah-belah, menampakkan mereka keluar dari kuburan tersebut dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami. Ayat terakhir, nahnu a'lamu bima yaqulun wa ma anta 'alaihim bijabbar fadzakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id. Kami telah mengetahui tentang apa yang mereka katakan, apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka lakukan, dan kalian sekali-kali bukanlah, dan kami sekali-kali bukanlah kami bukanlah pemaksa untuk mengerjakan perbuatan yang diperintahkan atau dilarang. Maka bagi orang yang mau mengikuti Al-Quran, dia akan mendapatkan peringatan dan mereka lah termasuk orang-orang yang takut akan ancamanku.